Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Duktin Altum, dalam renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manisir, Minggu 12 Juli 2020, Minggu biasa yang ke-15. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau setiap saat menaburkan firman-Mu ke dalam tanah dan ladang hati dan pikiran kami. Namun karena ego kami, kekebalan dan kekerasan hati kami, kadang kami tidak menyiramnya dengan air, memberi pupuk yang cukup sehingga firman-Mu itu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kami mohon kepadamu di pagi hari ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, untuk menyuburkan hati kami, agar firman yang akan kami dengar betul-betul dapat bertumbuh dan berbuah, dan menjadi tanda bahwa kami sungguh-sungguh mencintai-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak layak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Periksalah jenis tanah, hati dan pikiranmu saat ini. Sesaat ketika seseorang mendengarkan dan menerima firman Tuhan, maka sesungguhnya bukan semata kata-kata yang dia dengar dan dia terima, tapi sesungguhnya dia menerima Tuhan sendiri. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Allah berbicara dan bersabda, dan dia adalah sabda itu sendiri. Para sahabat sekalian, air hujan menetes dari langit turun ke bumi. Dia membasahi tanah, lalu menyuburkannya. Dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas tanah itu pasti akan bertumbuh, berbuah, dan buahnya memberikan kelegaan kepada para petani yang menanamnya. Tapi firman Tuhan, dia menetes dari surga, turun dan tinggal di dalam hati kita.
Dia membentuk pola pikir dan hati nurani kita. Dia menuntun langkah-langkah kita, dan akhirnya Dialah yang akan menyelamatkan kita kelak. Para sahabat sekalian, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Allah menaburkan firman itu, dan firman itu tidak akan sia-sia ketika kembali kepadanya. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dan betapa Allah Bapa menghendaki agar ketika Yesus datang ke dunia, Dia menaburkan firman Allah kepada kita, dan pada waktunya membawa kembali kita kepada Bapa. Karena itu Yesus mengatakan, dari semua yang Bapa berikan kepadaku, tidak ada satupun yang kubiarkan binasa, melainkan semuanya harus kubawa kembali kepadamu. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus menasihati, menguatkan, dan menghibur jemaat yang ada di Roma. Dan situasi jemaat di Roma pada saat itu hampir sama dengan apa yang kita alami saat ini. Ketika akibat virus corona, ekonomi menjadi ambruk, gerak kita terbatas, makan minum pun susah. Kita betul-betul hidup dalam penderitaan, hidup dalam penjara, hidup dalam keterbatasan. Tapi Rasul Paulus menghibur dan mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami di masa ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Karena itu, apa yang membuat kita bertahan, apa yang membuat kita bisa tersenyum dalam penderitaan adalah ketika kita memiliki Yesus. Ketika Yesus ada di dalam hati kita, maka dialah yang akan membuat kita bisa tersenyum di kala penderitaan menerjang kita. Para sahabat sekalian, bacaan Injil hari ini membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jenis tanah seperti apakah yang kumiliki saat ini, yang adalah pikiranku, yang adalah hati nuraniku? Apakah hati dan pikiranku adalah seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan, yang ketika dalam sesaat benih itu akan lenyap? Ataukah hati pikiranku adalah tanah yang bersemak duri akibat kecemasan, ketakutan, keraguanku, sehingga menghimpit firman Tuhan itu dan akan mati? Atau apakah hati dan pikiranku adalah tanah yang berbatu-batu, sehingga benih itu hanya tumbuh sesaat, akarnya tidak masuk ke dalam tanah, dan dia pun akan mati? Ataukah hati dan pikiranku adalah tanah yang subur, di mana benih itu ditaburkan, dia tumbuh, bertunas, berbuah, dan buahnya lebat, dan membahagiakan banyak orang? Para sahabat sekalian, setiap hati, setiap pikiran, setiap orang tidak bisa mengklaim seperti apakah jenis hati dan pikirannya saat ini. Mengapa? Karena kadang hati kita bagaikan tanah yang berbatu-batu di suatu waktu, di waktu yang lain menjadi tanah yang bersemak duri, dan di waktu lain lagi menjadi tanah yang subur. Ataukah gerakan kita dari tanah yang berbatu-batu menuju kepada tanah yang subur karena kita bertumbuh dan berkembang dalam kerohanian kita? Ataukah justru kita adalah menerima firman itu sebagai tanah yang subur, tapi akibat ego kita, pengaruh lingkungan kita, akhirnya kita menjadi tanah yang berbatu-batu? Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, mintalah embun surgawi itu, hujan surgawi itu, agar membasahi hati dan pikiranmu, menjadikan hati dan pikiranmu tanah yang subur,
tempat di mana firman Tuhan itu akan disemai, akan bertumbuh dan berbuah. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.